Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi ya bahasan mengenai masing seputar kontroversi mengenai khotbah-khotbah Pak Erastus yang dipotong. Yaitu waktu itu dikatakan Yesus bukan juru selamat, padahal Pak Eras belum selesai. Lah kita mengakui bahwa Yesus itu juru selamat, tetapi Pak Erastus mau menjelaskan sesuatu. Waktu itu dipotong, oke? Nah, kali ini saya juga memotong gitu ya, memotong. Tapi potongan saya benar. Anda nilai sendiri gitu ya. Potongan saya benar. Karena menurut saya pendeta ini yang sering mengkritik Pak Erastus, justru menurut saya yang dia khotbahkan, mohon maaf ya, justru ini yang sesat. Ya, padahal saya nggak mau ya menyesat-nyesatkan orang. Tapi kalau yang seperti ini, oke lah, saya nggak bilang sesat lah ya. Ngaco. Ya, ginilah. Kita dengarkan ya apa yang dia khotbahkan. Ya, yuk kita dengar videonya. Sekarang saudara pikir, di sini ada orang hidup baik tanpa cacat celah. Ajarannya sesat. Di sini ada orang dengan ajarannya baik tapi hidupnya agak amburadul. Orang lebih tertarik mana? Yang ini ajarannya sesat tapi hidup suami istri baik. Yang ini ajarannya baik tapi cerai. Orang ikut mana? Orang ikut ini. Astaga. Anda dengar ya tadi ya? Di mimbar dia pakai tangan kirinya ya, dia bilangnya, di sini ada orang hidup tak bercacat celah, tapi ajarannya sesat. Di sini aja dia sudah ngaco. Mana ada ajaran yang sesat tapi orangnya bisa hidup tak punya cacat, tak punya celah. Yang ngaco lah dia. Iyalah. Masa ada ajaran sesat, orangnya bisa hidup tak bercacat, tak bercela. Di sini aja dia ngambil perumpamaannya aja nggak benar. Oke, yang satu lagi sebelah kanannya dia ketuk itu mimbar. Yang sini ajarannya benar, tapi hidupnya amburadul. Ya nggak mungkin juga, coy. Kalau ajarannya benar, ya hidupnya nggak mungkin amburadul. Ini aja memberikan suatu perumpamaan salah dia. Kemudian yang kedua, di sini ada ajaran sesat tapi hidup suami istrinya rukun, baik gitu ya. Ya nggak mungkin kalau ajarannya sesat pasti hidup suami istrinya berantem terus lah. Gimana sih yang begini mau mengkritik pengajaran Pak Erastus? Yang kemudian yang dia satu lagi, ajarannya benar tapi suami istrinya akhirnya cerai. Pilih mana katanya? Ya pilih yang ini, maksudnya yang ajarannya benar tapi suami istrinya cerai, atau ajarannya benar tapi hidupnya amburadul. Ngaco kan? Ngaco. Terus yang begini mau bilang Pak Erastus sesat. Dunia ketawa, coy. Astaga. Nih, mungkin pendeta ini nggak pernah baca ayat-ayat ini nih ya. Ini ajaran Kristen yang benar, ya. Kalau ajaran Kristen yang benar mengajarkan tak bercacat celah, bukan amburadul. Nih kita lihat nih ya 3 ayat nih ya. Efesus 5 ayat 27. Ya, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Ya, kalau ajaran yang benar mengajarkan supaya jemaat tak bercacat, tak bercelah, mengikuti apa yang pernah diperagakan Yesus ketika dia jadi manusia. Nah, ini yang akan saya bahas. Judul dari video ini, Yesus, tanda kutip ya, sandiwara terbesar Allah, Allah Bapa maksudnya. Maksudnya apa Pak? Nah, makanya dengerin video saya, jangan di skip ya. Lanjut, Kolose 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ajaran yang benar selalu minta kita tak bercacat, tak bercela.
Bagaimana bilang ajaran sesat tapi hidupnya bisa tak bercacat, tak bercela? Mikir coy. Makanya jangan suka bidat-bidatin orang padahal sendiri aja nggak ngerti. Ada ajaran yang bilang, yang benar nih ya, bukan yang sesat. Tak bercacat, tak bercela. Lanjut 1 Timotius 6 ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi kita orang Kristen diminta untuk menuruti perintah Tuhan Yesus, ya, dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Bagaimana Anda bisa bilang ini ajarannya sesat tapi hidupnya tak bercacat, tak bercela? Ngaco lu coy. Kalau ajarannya sesat, nggak mungkin dia hidup tak bercacat, tak bercela. Pertanyaan lu salah coy. Lanjut, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Astaga, lu nggak pernah baca ya ayat ini ya? Oh, udah pantes lah. Lanjut nih ya, gue kasih lihat lu nih. Nah, kita lihat nih. Kan selama ini orang bilang Yesus dan Allah Bapa sederajat, sama tinggi. Udah dibilangin sama para rasul, kagak. Ayatnya banyak, di video saya juga saya jelaskan ya. Yesus itu lebih rendah. Oh, pada ngotot. Iya, lebih rendah ketika di dunia, ketika dia diangkat ke surga sama tinggi. Coba kasih lihat ayatnya. Kasih lihat ayatnya ketika dia sudah diangkat menjadi Tuhan, dia sama tinggi. Mana ayatnya? Lu kan duga-duga. Kalau saya, Pak Erastus, berdasarkan Alkitab. Lu yang duga-duga bilang sama tinggi begitu diangkat ke surga. Nah, kita lihat nih satu ayat ya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Tuh Pak, Firman jadi manusia. Yahweh itu ya Yesus juga. Itu nanti ya, saya akan bahas mengenai praeksistensi Tuhan Yesus. Ya, Yesus itu nggak menjelma secara mistis. Terus jadi itu, enggak. Nanti deh ya, nanti ya. Dia itu manusia. Memang betul dikandung oleh Maria dari Roh Kudus. Tapi itu nanti ya, kita masuk dulu sini nih. Ya. Kemudian, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa. Jadi dia anaknya Bapa. Anak tunggal Bapa. Bagaimana ada anak yang sama tinggi sama bapaknya? Mikir coy. Anak tunggal satu-satunya kan Bapa. Nanti banyak ayat lagi ya. Dia nanti akan menjadi yang sulung dan kita ya adiknya lah, kira-kira begitu ya. Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anaknya coy. Bagaimana lu bisa bilang sama tinggi lagi? Sudah banyak ayatnya kan sebelumnya. Ini tambah lagi anaknya. Jelas anak tunggal Bapa. Di mana anak bisa sama tinggi sama Bapa? Ngaco lu. Ya. Lanjut. Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus. Itu saya garis bawahi pakai garis merah. Yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Kalau Yesus itu dari sononya Allah di dunia itu ketika brojol gitu ya, langsung jadi Allah. Ini buat apa disempurnakan sama Allah Bapa? Lah kalau Allah kan sudah sempurna dong, ngapain disempurnakan lagi? Lu ngaco coy. Disempurnakan, menyempurnakan Yesus. Lu mungkin gak baca ayat ini. Kalau Yesus itu di dunia itu ketika lahir sudah Allah kodratnya, ngapain disempurnakan sama Allah Bapa? Apalagi bilang dia sama tinggi, terus harus disempurnakan. Berarti yang menyempurnakan lebih tinggi dong, ya. Berarti lu juga udah nggak ngerti di sini. Yesus disempurnakan. Iya, dia harus melalui tahap-tahap seperti manusia. Lahir, belajar jalan, ya kan? Kemudian belajar sama Yusuf, ya jadi tukang kayu. Belajar, ya, Taurat, terus sampai dia pinter mengajar. Kemudian dia taat sampai mati di kayu salib. Sempurna dia. Sudah saya bahas ya sebelumnya. Ketika dia capai kesempurnaan itu, barulah dia menjadi pokok keselamatan. Menjadi juru selamat. Ya kita percaya setelah
dia mencapai kesempurnaannya, baru disebut juru selamat. Ya kalau sebelum mati, bagaimana Anda bisa bilang juru selamat? Ayatnya ada kok, lihat video saya yang sebelumnya. Ya, nah disitulah Yesus sempurna. Kalau dia sudah Allah, buat apa disempurnakan? Mikir coy. Oke? Cukup 2 ayat itu ya. Jadi yang saya mau tegaskan di sini sesuai dengan judul video ini, Yesus sandiwara terbesar Allah, maksudnya begini. Itu bukan bermaksud merendahkan Yesus Tuhan kita. Ya. Ayatnya sudah jelas banyak ya. Jangan ngomong lagi Yohanes 1 ayat 1, itu nanti saya bahas ya. Dia datang ke dunia sebagai manusia. Ya. Begitu dia mati di kayu salib, baru dia menjadi pokok keselamatan kita. Ayatnya sudah saya bahas ya. Menjadi sudut selamat. Dan dijadikan Tuhan dan Kristus. Allah juga. Seperti ketika Musa juga dijadikan Allah atas Firaun. Dia Allah. Tapi setelah dia menyelesaikan misi dari bapaknya. Gitu aja kok repot. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda. Kalau dia dari sononya datang sudah jadi Allah, maka ketika dia dicobai sama iblis, sandiwara dong. Nggak jatuh dalam dosa. Sandiwara dong. Karena dia sudah Allah, jadi sandiwara gitu ya. Dibuat sama Tuhan. Nanti kamu dicobai sama iblis. Ya, kamu tenang aja, kamu nggak bakal jatuh. Kamu Allah. Itu sandiwara. Kalau Anda yakin Yesus itu datang di dunia sudah natur Allah. Kan ada yang bilang 100% Allah, 100% manusia. Terus dicobai. Itu sandiwara namanya. Lah Allah dicobai. Justru ketika dia datang ke dunia sebagai Yesus dan dia dicobai, itu nggak sandiwara. Kenapa? Ada chance dia jatuh ketika dicobai, tetapi dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Artinya nggak sandiwara. Kalau dia Allah ketika di dunia dan dia dicobai tidak jatuh, itu sandiwara. Allah kok bisa jatuh? Nggak mungkin jatuh kan? Masih kurang penjelasan saya. Begini deh. Kita kan disuruh menjadi serupa Kristus kan? Kristen artinya to be like Christ. Menjadi serupa Kristus. Bagaimana kita menjadi serupa Kristus kalau Kristus di dunia saja sudah Allah? Nggak mungkin kita serupa Allah itu. Tapi ketika dia di dunia, memang ayatnya bilang demikian kan? Manusia, kita harus seperti si manusia ini. Memang manusia, maka saya sebut si manusia ini. Kalau dia sudah jadi Tuhan, saya nggak boleh ngomong gitu lagi, kurang aja. Manusia yang bisa taat, tidak berbuat dosa. Oke lah, kita sering berbuat dosa. Cukup, bertobat, tidak berbuat dosa lagi. Terus ikuti perintahnya. Itu yang dimaksud. Tapi kalau dia sudah lahirnya Allah, bagaimana Anda meneladaninya? Nggak mungkin. Nah, kasih contoh lagi satu ya. Ada seorang dilahirkan sudah dari keluarga sultan, kaya dia. Ya. Ketika lahir sudah di rumah sakit bintang 6 misalnya. Ya. Buburnya, susunya, semuanya, pokoknya makanannya, ranjangnya bagus semua. Ya. Hidupnya nggak pernah susah, sekolahnya di sekolah yang bagus. Kebetulan anaknya pinter gitu ya. Kemudian dia lulus sekolah langsung dikasih jabatan direktur sama ayahnya. Terus kalau anak ini bilang, tuh saya sukses, Anda juga harus bisa sukses seperti saya. Sandiwara itu. Kenapa? Iya dia bisa sukses karena bapaknya memang sultan. Uangnya nggak berseri. Anda disuruh seperti dia. Nggak bisa. Nggak bisa. Bagaimana Anda yang lahir mungkin tidak beruntung, disuruh serupa dia? Nggak bisa. Dia memang anaknya sultan. Tapi kalau ada cerita nih ya, orang lahir dari keluarga yang sama seperti kita ekonominya, tapi dia rajin ya. Dia kerjanya rajin, belajarnya rajin, diterima di perusahaan bagus, kemudian karirnya meningkat, jadi supervisor, manager, senior manager, GM, vice president, akhirnya direktur, bahkan akhirnya jadi presiden direktur. Jadi kalau dia bilang, kamu
Aku bisa, kamu juga bisa. Nah, itu benar. Karena dia mulainya dari bawah. Tapi kalau dia memang lahirnya udah jadi sultan dan jadi direktur tanpa susah payah, karena orang tuanya yang kasih, terus Anda disuruh niru seperti dia, nggak bisa. Anda anak tukang apa ya? Tukang sapu gitu. Nah, kalau dia anak tukang sapu tapi bapaknya ngumpulin duit, dia bisa sekolah tinggi. Ketika dia bilang, kamu harus bisa niru aku. Aku bisa, kamu juga bisa. Nah, itu benar. Begitu juga Yesus. Dia mencontohkan dirinya manusia yang datang benar-benar manusia. Ya, dia bisa melampaui semua cobaan dan dia memilih untuk tidak berbuat dosa sehingga dia bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Harus bisa karena aku manusia yang mencontohkan hidup kudus. Kamu harus bisa. Tapi kalau Anda ngotot bilang dia Allah, semua orang kan bilang, nggak mungkin coy, nggak mungkin Tuhan. Tuhan kan Allah dari lahir. Saya nggak bisa niru kamu. Nangkep? Masih nggak nangkep juga. Ya, Anda dungu berarti ya. Mohon maaf ya. Kemudian, kalau Anda bilang dia 100% Allah, 100% manusia. Kok Allah mati ya? Ketika disalib kok dia mati ya? Kan dia 100% Allah, 100% manusia. Mestinya kalau dia 100% Allah, 100% manusia, begitu dipaku tangannya, mental itu paku. Allah kok dipaku? Mau ditombak? Mental itu tombak. Allah kok ditombak? Karena dia manusia. Masuk itu paku. Masuk itu paku. Masuk itu tombak. Oke deh, Anda bilang, enggak Pak, kan dia lagi mengosongkan diri. Oke, yang mati yang mana? Manusianya. Allahnya nggak mati. Kemana Allahnya? Ya nggak bisa. Nggak begitu. Ya. Dia dijadikan Tuhan dan Kristus setelah dia mati. Ayatnya sudah pernah saya bahas. Dan dia kemudian jadi Allah bagi kita semua. Baca lagi ayatnya, nonton lagi video saya. Ya. Jadi udahlah, jangan ngotot lah. Lahir sudah jadi Allah, sudah jadi manusia. Kalau Anda bilang begitu, justru Anda tidak menghargai Yesus. Dan Anda sampai mati pun disuruh meneladani kehidupan dia, Anda akan nolak terus. Nggak mungkin, Pak. Dia kan memang dari lahir Allah. Kita kan manusia, ada darah dan daging. Nggak mungkin. Tapi ayatnya bilang dia manusia dan kita harus bisa seperti dia ketika dia di bumi. Harus bisa. Tak bercacat, tak bercelah. Dia bisa. Ya. Jadi pendeta tadi yang di awal bilang, ini ada ajaran yang sesat, tapi hidupnya tak bercacat, tak bercelah. Nggak mungkin. Kalau ajarannya sesat, pasti hidupnya cacat juga, celah juga banyak. Yang ini, ajarannya bagus, tapi hidupnya amburadul. Nggak mungkin. Kalau ajaran bagus, hidupnya masih amburadul, berarti ajarannya nggak bagus. Gimana sih lu kasih perumpamaan? Jadi jelas ya, Yesus tidak bersandiwara ketika di dunia. Ya, jadi jangan ambil judul saya aja. Dengerin ini sampai habis. Yesus tidak bersandiwara. Dia benar manusia dicobai. Benar disalib, enggak sandiwara. Kalau Allah disalib, keluarin darah gitu ya. Itu namanya Allah yang bersandiwara. Ini manusia yang tidak bersandiwara. Setelah dia mati, baru jadi pokok keselamatan. Dijadikan Tuhan dan Kristus. Jadi Allah buat kita semua. Tidak sandiwara coy. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.